Assalamualaikum anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Masih semangat? Nah, semoga kita terus diberikan kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala biar kita sehat dan tetap semangat untuk selalu menuntut ilmu. Amin. Nah, hari ini alhamdulillah kita ketemu lagi sama pelajaran apa? Akidah akhlak. Nah, di pembelajaran akidah akhlak kali ini kita mau belajar bab 9 tentang adab terhadap tetangga dan lingkungan. Nah, sebelum masuk pembelajaran, kita harus tahu dulu nih, apa itu adab? Nah, adab itu adalah segala bentuk perilaku atau sikap. Bisa juga dibilang adab itu tata cara kita bersosial, tata cara kita berhadapan dengan orang lain, tata cara kita berhubungan dengan orang lain. Tapi adab ini perilaku yang mencerminkan kebaikan, sopan santun. Nah, yang seperti itu, yang baik-baik adab itu. Nah, sebagai manusia, yang mana manusia ini adalah merupakan makhluk sosial. Makhluk sosial ini nggak bisa hidup sendiri. Kita pasti perlu untuk berinteraksi dengan orang lain. Kita butuh bantuan orang lain dan sebagainya. Nah, kita ini hidup di lingkungan dengan unsur komponen yang bernyawa dan tidak bernyawa. Untuk yang bernyawa itu ya tentu kita sebagai manusia, terus ada binatang. Nah, untuk yang tidak bernyawa ada alam sekitar seperti gunung, sungai, dan lain-lain. Nah, untuk yang pertama kita akan bahas dulu tentang adab bertetangga. Jadi bagaimana sih perilaku kita bertetangga itu? Nah, tetangga itu kan orang yang rumahnya dekat sama kita, berdekatan dengan kita. Tentu saja kita dan tetangga kita memiliki banyak perbedaan. Ada yang berbeda suku, terus ada yang berbeda keyakinan, adat istiadat. Nah, ada juga yang berbeda sikap, perilaku, kebiasaan juga berbeda. Nggak akan mungkin sama kita dengan tetangga kita. Untuk tetangga sendiri ada 3 jenis tetangga. Yang pertama, tetangga muslim yang masih ada kekeluargaan dengan kita. Nah, tetangga muslim dan masih kekeluargaan dengan kita ini mempunyai 3 hak yang harus kita berikan. Yang pertama adalah hak bertetangga, kemudian hak sebagai muslim, dan ketiga hak sebagai keluarga atau kekerabatan. Nah, jenis tetangga yang kedua adalah tetangga yang muslim saja. Nah, ini mempunyai 2 hak yang harus kita berikan, yaitu hak sebagai muslim dan hak sebagai tetangga. Nah, untuk yang jenis ketiga adalah tetangga non-muslim. Nah, untuk tetangga yang non-muslim ini hanya memiliki 1 hak yang harus kita berikan, yaitu hak bertetangga saja. Nah, sebagai orang muslim yang beriman, kita diharuskan bersikap baik kepada tetangga, baik itu tetangga muslim maupun non-muslim. Karena baik terhadap tetangga adalah ciri-ciri orang yang beriman. Karena tidaklah sempurna iman seseorang jika ia tidak berlaku baik terhadap tetangganya. Ada beberapa adab yang harus kita penuhi terhadap tetangga. Yang pertama, saling menghormati, saling menyayangi. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah misalnya ada tetangga memberikan undangan, kita harus hadir. Terus menghormati, bertegur sapa, mengucapkan salam ketika bertemu. Nah, itu contohnya. Untuk yang memiliki tetangga non-muslim, caranya yaitu ketika mereka akan beribadah, kita tidak boleh mengganggunya. Nah, tentu saja banyak hikmah yang bisa kita dapat ketika kita mengamalkan adab terhadap tetangga. Salah satunya adalah terjalinnya rasa saling hormat antar tetangga, saling menyayangi. Nah, kemudian akan tercipta rasa ingin saling tolong-menolong. Nah, tercipta
kehidupan bertetangga yang aman dan tentram jika kita dapat memenuhi hak-hak sebagai tetangga. Salah satunya adalah memberikan adab yang baik terhadap tetangga. Kemudian kita akan membahas tentang adab terhadap lingkungan. Nah, lingkungan itu adalah lingkungan sekitar kita, lingkungan rumah kita, tempat tinggal kita nih. Nah, adabnya apa sih yang harus kita lakukan terhadap lingkungan kita? Salah satunya apa? Membersihkan sampah, tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh menebang pohon. Selanjutnya adalah hikmah adab terhadap lingkungan. Nah, hikmahnya itu apa sih? Kalau kita beradab terhadap lingkungan kita melakukan hal-hal yang terpuji terhadap lingkungan sekitar kita. Yang pertama, lingkungan kita akan terjaga kebersihannya, akan lebih sehat. Terus terhindar dari segala macam penyakit. Ketika lingkungan kita bersih, rapi, penyakit nggak mau ngedeketin lingkungan kita. Kemudian apa? Nah, terhindar dari bencana alam, salah satunya banjir, longsor. Kalau kita membuang sampah kepada tempatnya, nah akan terhindar dari banjir, sungai nggak akan mampet. Nah, kemudian ketika kita tidak menebang pohon sembarangan, tidak akan terjadi longsor. Nah, yang paling utama ketika kita beradab terhadap lingkungan kita adalah kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah menjaga lingkungan yang sudah Allah anugerahkan terhadap kita. Mungkin segitu aja pembahasan tentang adab terhadap tetangga dan lingkungan sekitar kita. Nah, kakak berharap semoga setelah pembelajaran ini kita semua dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik itu adab terhadap tetangga maupun adab terhadap lingkungan. Amin, semoga ya. Nah, cukup sekian dulu ya pembelajaran dari kakak. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.